Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya. Di sini saya akan membahas materi bab 5. Yang pertama kita akan membahas pada 5.1, yaitu fungsi konversi. Pada fungsi konversi terdapat tipe data. Untuk pelajaran ini kita akan menggunakan varchar 2, chart, number, dan tanggal. Tipe data yang dijelaskan, yang pertama ada varchar 2 digunakan untuk data karakter panjang, variabel termasuk angka, tanda hubung, dan karakter khusus. Chart digunakan untuk teks dan karakter data dengan panjang tetap, termasuk angka, strip, dan karakter khusus. Kemudian ada angka digunakan untuk menyimpan data numerik panjang variabel. Kemudian ada tanggal digunakan untuk nilai tanggal dan waktu. Kemudian ada konversi tipe. Pada konversi tipe ini, server Oracle dapat secara otomatis mengonversi data varchar dan chart menjadi tipe data number dan date. Kemudian di dalam konversi tipe juga ada fungsinya, yaitu fungsi tipe data yang akan kita pelajari antara lain untuk mengonversi tipe data ke tipe data karakter, kemudian untuk mengonversi tipe data angka ke tipe data karakter. Konversi data ke data karakter. Seringkali mengonversi tanggal dari format default DD-MON-YY ke format lain yang ditetapkan oleh Anda lebih disukai. Fungsi untuk menyelesaikan tugas ini adalah sebagai di bawah ini. Mode format harus disertakan dalam tanda kutip, tunggal dan peka huruf. Memisahkan nilai data dari model format dengan koma. Semua elemen format tanggal yang berlaku dapat disertakan. Kemudian konversi data ke data karakter menggunakan SP untuk mengeja angka, menggunakan TH untuk membuat angka muncul berurutan, misalnya ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Menggunakan elemen FM untuk menghapus spasi yang terisi atau menghapus 0 di depan pada output. Berikut tabel untuk model format berbeda yang dapat digunakan. Contoh output menggunakan model format berikut. Kita coba di run SQL. Di sini terdapat to char, herdate, month, dan years. Kemudian coba kita runkan contoh output menggunakan model format berbeda untuk waktu. Lanjut, konversi angka ke data karakter atau varchar. Angka yang disimpan pada database tidak mengalami performatan. Ini berarti bahwa angka-angka tersebut tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal, ataupun performat lainnya. Tabel tersebut mengilustrasikan elemen format yang tersedia untuk digunakan dengan fungsi toChart. Ini contoh outputnya, contoh sintaknya. Tabel pada run SQL itu sama dengan tabel yang ada di slide. Kemudian kita coba lagi.
Konversi karakter ke angka. Seringkali mengubah string karakter ke angka lebih disukai. Fungsi untuk konversi ini adalah to number character string format model. Model format adalah opsional tetapi harus dimasukkan jika string karakter yang dikonversi berisi karakter selain angka. Anda tidak dapat melakukan perhitungan dengan data karakter dengan andal. Kita coba untuk outputnya. Nomornya itu 5320. Kemudian konversi kolom bonus termasuk data yang berisi 4 karakter. Model format menentukan 3 karakter sehingga kesalahan dikembalikan. Coba kita jalankan pada run SQL. Terdapat ORA dan dia error. Kemudian kita coba lagi yang di bawahnya. Sini baru bisa. Terdapat last name dan bonus. Kemudian konversi karakter ke tanggal. Untuk mengonversi string karakter ke format tanggal, gunakan toDate karakter string format model. Model format memberitahu server seperti apa string karakter. Kita akan mencobakan output dari konversi karakter ke tanggal. Misalnya 10 Mei 1989. Dan aturan pengubahan fx. Aturan pengubahan fx adalah tanda baca dan teks yang dikutip dalam argumen karakter harus cocok dengan bagian yang sesuai dari model format. Argumen karakter tidak boleh memiliki ruang kosong. Data numerik dalam argumen karakter harus memiliki jumlah digit yang sama dengan elemen yang sesuai dalam model format. Berikut contohnya, kita runkan pada SQL. Kemudian ada format tanggal RR dan format tanggal YY. Semua data tanggal sekarang harus disimpan menggunakan tahun 4 digit, yaitu YY. Namun beberapa database lama mungkin masih menggunakan format 2 digit. Kita akan mencoba contoh 27 Oktober 95. Itu akan sama atau tidak jika kita runkan pada SQL. Hasilnya sama. Kemudian format tanggal RR dan format. Jika tahun 2 digit tidak pada abad tersebut, kita akan menggunakan RR. Kita coba. Hasilnya sama saja. Baik, kita lanjut pada DP 5.2. Pada pembahasan ini kita akan membahas fungsi nol. Cara fungsi dievaluasi. Penting untuk mengetahui bagaimana fungsi saran dievaluasi. Fungsi sarang mengacu pada satu hal yang terkandung di dalam hal lain, seperti telur yang berada dalam sarang. Contoh berikut adalah fungsi sarang. Proses evaluasi dimulai dari level terdalam hingga level terluar. Cara fungsi evaluasi. Kita coba runkan di SQL. Friday 18 Desember 1987. Hasilnya sama dengan yang ada di slide. Kemudian di sini terdapat cara fungsi dievaluasi yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tanggal sewa akan ditambah 6 bulan. Langkah 2, jumlah pertama setelah hari yang dikembalikan pada langkah 1 akan diidentifikasi. Langkah 3, format tanggal default akan diformat untuk membaca dan menampilkan tanggal yang dikembalikan.
oleh langkah 2. Fungsi yang berkaitan dengan nilai nul. Nul adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui atau tidak berlaku. Akibatnya kita tidak dapat menguji untuk melihat apakah nilai ini sama dengan nilai lain, karena kita tidak tahu nilai apa yang dimilikinya. Ini mempunyai 4 fungsi, yaitu NFL, NFL2, null if, callLess. Fungsi NFL yaitu mengonversi nilai nul ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap baik tanggal, karakter, atau angka. Fungsi NFL adalah nilai atau kolom yang mungkin berisi nul, nilai untuk menggantikan nul. Kita coba saja untuk contohnya. Tarankan. Di sini terdapat country name dan internet, ekstensi internet. Fungsi nil juga dapat menggunakan juga untuk mengonversi nilai kolom yang berisi nul ke jumlah sebelum dilakukan perhitungan. Kemudian fungsi NFL digunakan untuk mengubah nul ke 0 sebelum perhitungan aritmatika. Mari kita buktikan. Seperti berikut. Kemudian kita lanjut pada fungsi NFL2. Fungsinya itu mengevaluasi ekspresi dengan 3 nilai. Jika nilai pertama tidak nul, maka fungsi NFL2 mengembalikan ekspresi kedua. Jika nilai pertama adalah nul, maka ekspresi ketiga dikembalikan. Cara mudah untuk mengingat FVL2 adalah dengan berpikir, jika ekspresi 1 memiliki nilai, jika ekspresi 1 adalah nul, ganti ekspresi 3. Kita akan mencobakan fungsi NVL2. Hasilnya sama dengan yang ada di slide. Kemudian kita lanjut pada fungsi null if. Fungsi null if itu membandingkan dua ekspresi. Contohnya nih sebagai berikut. Kemudian kita lanjut pada fungsi callLess. Fungsi callLess adalah ekstensi dari fungsi NVL, kecuali callLess dapat menggunakan beberapa nilai. Kata callLess secara harfiah artinya bergabung, dan demikianlah yang terjadi. Berikut ini contoh noless. Jika karyawan commission underscore PCT dan gaji nul, dikembalikan 10. Kita coba pada run SQL-nya. Hasilnya sama dengan yang ada di slide. Kita lanjut pada DP 5.3. Di sini kita akan membahas tentang ekspresi kondisional. Cara fungsi dievaluasi. Proses pengambilan keputusan dalam pemrograman ini tidak jauh berbeda dari proses yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ekspresi kondisional yaitu dua ekspresi kondisional adalah case dan decode. Null if membandingkan dua ekspresi, dan jika dua ekspresi itu sama, maka kembalilah
kembalikan nol. Jika tidak sama, maka kembalikan ekspresi pertama. Ada dua rangkaian perintah atau sintak yang dapat digunakan untuk menulis pernyataan SQL. Yang pertama, pernyataan standar yang sesuai dengan ANSI atau ISO SQL 99, pernyataan milik Oracle. Kita coba saja contohnya. Kemudian kita coba contoh ekspresi decode-nya. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan bab 5. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.